Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Ibu Yeni dalam materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Kali ini kita akan mengenal konsep sistem persamaan linier dua variabel dan menyelesaikan masalah sistem persamaan linier dua variabel dengan grafik dan substitusi. Sebenarnya untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV ini bisa dengan beberapa cara, diantaranya dengan cara grafik, substitusi, eliminasi, dan ada yang digabung antara substitusi dengan eliminasi. Nah, kali ini kita hanya akan membahas cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan grafik dan substitusi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik dapat 1. Menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel yang diberikan dengan menggambar grafik dua persamaan serta menafsirkan grafik yang terbentuk. Yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV dengan cara substitusi. Yang ketiga, menentukan himpunan penyelesaian dari permasalahan konstektual yang diberikan dengan memodelkannya ke dalam sistem persamaan linier dua variabel, menggambar grafik dua persamaan, serta menafsirkan grafik yang terbentuk. 1. Persamaan linier dua variabel atau PLDV. Persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang memiliki dua variabel. Jadi variabelnya ada dua dan pangkat masing-masing variabel hanya satu. Jika dua variabel tersebut X dan Y, maka PLDV-nya dapat kita tuliskan AX tambah Y sama dengan C, dengan A, B tidak sama dengan 0. Contoh, 1, 2X tambah 2Y sama dengan 3, 2, Y sama dengan 3X kurang 2, 3, 6Y tambah 4 sama dengan 4X. Kemudian yang kedua, sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. SPLDV adalah suatu sistem persamaan yang terdiri atas dua persamaan linier dua variabel atau PLDV yang keduanya tidak berdiri sendiri, sehingga kedua persamaannya hanya memiliki satu penyelesaian. Bentuk umum SPLDV adalah AX tambah BY sama dengan C, dengan A, B tidak sama dengan 0. PX tambah QY sama dengan R, dengan P, Q tidak sama dengan 0. Contohnya, sistem persamaan linier dua variabel itu contohnya 3X tambah 2Y sama dengan 7 dan X sama dengan 3Y tambah 4. Bisa juga 7X per 2 sama dengan 4Y per 3 kurang 10 dan 2X kurang Y per 4 sama dengan 3. Contoh yang ketiganya, X kurang Y sama dengan 3 dan X tambah Y sama dengan min 5. Atau dapat ditulis X kurang Y sama dengan 3 dan X tambah Y sama dengan min 5. Kemudian yang ketiga, mengenal variabel, koefisien, konstanta pada SPLDV. Variabel itu sama aja dengan peubah atau huruf yang ada pada sistem persamaan. Variabel adalah suatu peubah atau pemisah atau pengganti. Kemudian koefisien. Koefisien adalah sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Koefisien itu adalah angka yang di depan huruf, ya. Angka yang di depan huruf, atau bisa juga kamu baca keterangan yang di sini. Tapi secara garis besarnya koefisien itu adalah angka yang di depan huruf, sedangkan konstanta adalah angka yang sendirian. Atau bisa didefinisikan adalah suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel sehingga nilainya tetap atau konstan. Contoh, diketahui SPLDV 2X tambah 4Y sama dengan 12 dan 3X kurang Y sama dengan 5. Berarti variabel adalah X dan Y. Di sini variabelnya X, Y, di sini juga X dan Y. Yang di sini koefisien Y-nya 4, yang di sini koefisien Y yang di depan Y 4. Di depan X-nya enggak ada, berarti min 1.
Koefisien X-nya di depan X-nya 2 dan di depan X yang di sini 3. Sedangkan konstanta yang konstannya adalah 12 dan 5. Yang keempat, menyatakan suatu variabel dengan variabel lain pada persamaan linear. Ini nanti kita perlukan untuk cara substitusi. Diketahui persamaan X tambah Y sama dengan 5 jika variabel X dinyatakan dalam variabel Y menjadi X tambah Y sama dengan 5. Nah, X dalam Y berarti ini kita ubah X sama dengan 5 dikurang Y. Kemudian yang kelima, akar dan bukan akar SPLDV. Dalam sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV terdapat pengganti dari variabel sehingga kedua persamaan menjadi benar. Pengganti variabel yang demikian disebut penyelesaian atau akar dari persamaan linear dua variabel. Apabila pasangan pengganti menyebabkan salah satu atau kedua persamaan menjadi kalimat tidak benar, disebut bukan penyelesaian atau bukan akar dari SPLDV tersebut. Contoh, diketahui SPLDV-nya 2X kurang Y sama dengan 3 dan X tambah Y sama dengan 3. Tunjukkan bahwa X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 merupakan akar dari SPLDV tersebut. Jadi kita masukkan X-nya 2, Y-nya 1. Kita masukkan ke yang pertama dulu. 2X, X-nya 2 berarti 2 kali 2. Y-nya 1, jadi Y kurang 1. 2 kali 2, 4 kurang 1, 3, berarti ini menjadi benar. Terus masukkan juga ke persamaan yang kedua, X tambah Y sama dengan 3. X-nya 2, berarti X ini ganti dengan 2, Y-nya 1, Y-nya ganti dengan 1, 2 tambah 1, 3, 3 sama dengan 3, jadi pernyataan menjadi benar. Jadi X dan Y merupakan akar dari SPLDV 2X kurang Y sama dengan 3 dan X tambah Y sama dengan 3. Kemudian yang keenam, menentukan himpunan penyelesaian SPLDV. Nah, sebelum kita menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan ketiga cara yang akan diuraikan, marilah kita mencoba menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV dengan memakai gambar. Contoh, pada hari Minggu, Yanita dan Reza pergi ke toko. Yanita membeli 2 pensil dan 2 buku dengan harga 14.000. Jadi 2 pensil dan 2 buku 14.000. Yanita. Sedangkan Reza membeli 1 pensil dan 3 buku. Reza 1 pensil dan bukunya 3. Yang bermerek sama dengan yang dibeli Yanita dengan harga 17.000. Jadi harganya 17.000. Ini 2 buku, 2 pensil 14.000, 1 pensil, 3 buku 17.000. Berapa harga sebuah pensil dan sebuah buku? Nah, untuk menyelesaikan ini bisa kita sederhanakan dulu nih, 2 pensil tambah 2 buku sama dengan 14.000. Karena ini bisa dibagi 2, 2 pensil dibagi 2 jadi 1 pensil, 2 buku bagi 2 tadi 1 buku, 14.000 bagi 2 7.000. Jadi 1 pensil, 1 buku jadi harganya 7.000. Kemudian si Reza tadi 1 pensil sama 1 buku jadi 7.000. Yang ini tinggal 2 sama dengan 17.000. Jadi ini 1 pensil dan 1 buku 7.000, berarti yang 2 buku ini harganya menjadi 17.000 dikurang 7.000, jadi 10.000. Karena 2 buku 10.000, maka 1 bukunya jadinya harganya 5.000. Nah, karena didapat harga 1 buku 5.000, maka tadi 1 pensil sama 1 buku 7.000, yang ini ya 1 pensil 1 buku 7.000, sedangkan bukunya 5.000, maka pensilnya adalah 7.000 dikurang 5.000, jadi harga pensilnya 2.000. Sekarang kita lanjutkan menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan cara grafik. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan cara grafik, langkahnya adalah sebagai berikut. A. Menggambar grafik dari kedua persamaan pada bidang kartesius.
Kemudian koordinat titik potong dari kedua garis merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, ada catatan, jika kedua garis tidak berpotongan atau sejajar, maka SPLDV tidak mempunyai penyelesaian. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x tambah 3y sama dengan 12 dan 4x kurang 3y kurang 6 sama dengan 0. Nah, jadi satu-satu kita mencarinya ya. 2x tambah 3y sama dengan 12. Titik potong dengan sumbu x berarti y-nya 0. Y-nya ganti dengan 0. Kan 2x tambah 3y sama dengan 12. Y-nya ganti dengan 0. Jadi 3 kali 0. 3 kali 0, 0. Jadi 2x sama dengan 12. Maka x sama dengan 6. Pasangan titiknya adalah x, y, 6,0. Kemudian titik potong dengan sumbu y. X-nya sama dengan 0. X ini ganti dengan 0. 2 kali 0, 0. Tambah 3y sama dengan 12. Maka 3y sama dengan 12 dibagi 3. 12 bagi 3 sama dengan 4. X-nya 0, y-nya 4. Diperoleh titiknya 0,4. Kemudian dengan persamaan yang kedua. 4x kurang 3y sama dengan 6. Min 6-nya ini pindah jadi 6. Sama seperti yang sebelah kiri, titik potong dengan sumbu x, y-nya 0. Y ini ganti dengan 0, berarti min 3 kali 0, 0. Min 3 kali 0, 0. 4x tambah 0, 4x sama dengan 6. X sama dengan 6 per 4 sama dengan 1,5. Pasangannya jadi x, y 1,5,0. Kemudian titik potong dengan sumbu y, x-nya yang 0. X-nya ganti dengan 0, jadi 4 kali 0, 0. Dikurang 3y sama dengan 6. Min 3y sama dengan 6. Y sama dengan 6 per min 3 sama dengan 2. Min 2. Jadi pasangannya x-nya 0. Y-nya min 2. Jadi 0, min 2. Kemudian dimasukkan ke grafiknya. Kalau tadi 0. Yang tadi pertama x-nya 0. Pasangannya 4. 0, 4. Ini 6, 0. Yang di sini 1,5 0. Ini 0, min 2. Nah, sekarang kita gambarkan 0, 4. 0, 4 di sini. 6, 0 di sini. Dihubungkan dapat garis yang merah. Kemudian titik 0, min 2. 0, min 2 yang ini. Dan 1,5, 0 ini. Kemudian garisnya kita perpanjang. Jadi berpotongannya di titik 3,2. Maka penyelesaiannya adalah 3,2. Oke, kita lanjutkan. Jika himpunan penyelesaiannya merupakan titik potong antara kedua garis tersebut, maka himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Karena titik potongnya adalah di titik 3,2. Kemudian tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x tambah y sama dengan kurang 2 sama dengan 0 dan y sama dengan 6 kurang x. Nah, ini kita ubah dulu bentuknya ke bentuk umumnya. Jadi x tambah y sama dengan 2-nya pindah ke kanan jadi min 2 pindah ke kanan jadi 2. Yang di sini ubahnya y dikurang 6 sama dengan bukan salah. Y x-nya dipindahkan, y tambah x sama dengan 6. Kan biasanya x dulu, jadi tukar tempat x di depan, x tambah y sama dengan 6. Jadi persamaannya 1 x tambah y sama dengan 2, satu lagi x tambah y sama dengan 6. Sama dengan cara yang tadi, titik potong dengan sumbu x, y-nya 0, y-nya ganti dengan 0, x tambah 0 sama dengan 2, maka x sama dengan 2. Diperoleh titiknya 2,0. Satu lagi titik potong dengan sumbu y, x-nya 0. X-nya 0 berarti y-nya sama dengan 2. Jadi pasangannya titiknya 0,2. 0,2 dan 2,0. Ini 0,2 di sini. 2,0 ini terus dihubungkan. Jadi garisnya yang ini yang biru. Kemudian untuk yang ini. Kalau y-nya 0, y-nya ganti dengan 0, maka x tambah 0 sama dengan 6, maka x-nya dapat 6. Kemudian titik potong dengan sumbu y, x-nya ganti dengan 0,
Jadi X yang ini ganti dengan 0, 0 tambah Y sama dengan 6, maka Y sama dengan 6. Pasangannya 0,6. Jadi 0,6 ini 6,0 di sini kita hubungkan. Jadi kedua garis ini jadi garis yang sejajar, maka tidak mempunyai penyelesaian. Jadi tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Jadi karena dua garisnya sejajar, maka tidak mempunyai penyelesaian. Kemudian satu lagi, menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan cara substitusi. Substitusi artinya mengganti. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang A menyatakan variabel dalam variabel lain. Misalnya menyatakan X dalam Y atau sebaliknya. Yang B mensubstitusikan persamaan yang sudah kita rubah pada persamaan yang lain. Yang C mensubstitusikan nilai yang sudah ditemukan dari variabel X atau Y ke salah satu persamaan. Contoh, 2X tambah 3Y sama dengan 12. 4X kurang 3Y kurang 6 sama dengan 0. Nah, yang kita ubah boleh yang ini, boleh juga yang ini, terserah. Nah, sekarang kita ubah di 2X tambah 3Y sama dengan 12. Maka 2X kita nyatakan X dalam Y. Jadi 2X yang kita ambil di sini. 12 tetap di kanan, 3Y pindah menjadi min 3Y. Kemudian sama-sama dibagi 2. Ini semuanya dibagi 2. Jadi 2X bagi 2 tinggal X. 12 dibagi 2, 6. Min 3 dibagi 2, jadi min 3 per 2Y. Kemudian setelah dapat X-nya ini, disubstitusikan ke persamaan yang satu laginya. Ke 4X kurang 3Y kurang 6 sama dengan 0. Jadi 4 dikali 6 kurang 3 per 2Y kurang 3Y kurang 6. Jadi 4 kali 6, 24. Ini 4 kali 3, 12 dibagi 2, jadi 6Y. Kurang 3Y, kurang 6 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Min 6Y dengan min 3Y jadinya min 9Y. Nah, sedangkan yang min 6 ini kita pindah ruaskan. Jadi 6. 24 kita pindah ruaskan menjadi min 24. Jadi min 9Y sama dengan min 18, maka Y sama dengan min 18 per min 9 sama dengan 2. Nah, dapat Y sama dengan 2. Untuk mencari X, kita substitusikan Y sama dengan 2 itu ke 6 kurang 3 per 2Y. Nah, Y-nya ganti dengan 2. Jadi 6 kurang 3 per 2 kali 2. Dan ini bisa kita sederhanakan. 2 bagi 2, 1. 3 kali 1, 3. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Jadi X-nya 3, Y-nya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Sama juga kita cari dengan cara grafik. Atau nanti juga ada dengan cara eliminasi. Kamu bisa pilih cara yang lebih gampang menurut kamu. Oke, sekarang kamu coba mengerjakan latihan yang 2 soal yang ini. Mudah-mudahan membantu dan kamu menjadi paham. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.